Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Semuanya semangat? Tentunya semangat dan siap untuk belajar. Oke, hari ini kita masuk pada pelajaran ke-9 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada pelajaran ke-9, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Yesus mengandalkan Allah. Nah, tentunya sebelum kita lanjut dalam penjelasan materi, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Baik, sekarang marilah kita mengambil sikap berdoa yang baik dan kita hening sejenak. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ada macam-macam tawaran dalam hidup kami setiap hari. Mau belajar, nonton TV, main game, bermain ke rumah teman, jalan-jalan, berdoa, dan sebagainya. Melalui Yesus, Engkau telah memberikan bagi kami dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup. Yesus telah memilih Engkau, mengandalkan Engkau, dan menomorsatukan Engkau. Tolonglah kami agar kami dapat memilih pilihan hidup yang penting sebagaimana Yesus mengandalkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama melihat bagaimana kisah Yesus mengandalkan Allah pada Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Kita lihat bersama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku."
Yesus kepadanya. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, tadi setelah Yesus dibaptis, akhirnya dia memutuskan untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, mengapa Yesus berpuasa? Tentunya Yesus memiliki sebuah misi. Misinya mewartakan kerajaan Allah. Nah, Yesus melakukan puasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Padang gurun ini juga merupakan tempat di mana Yesus mengalami percobaan. Selama berpuasa, Yesus digoda oleh roh jahat. Nah, dari perjalanan atau apa yang dialami oleh Yesus ini mengajarkan kita bagaimana mengatasi godaan, yakni dengan rajin berdoa dan berpuasa. Nah, dalam video tadi juga bisa kita lihat macam-macam godaan yang dialami oleh Yesus. Ada 3 godaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, Yesus digoda dengan makanan. Nah, dalam video tadi secara jelas kita lihat bahwa Yesus digoda atau diminta mengubah batu menjadi roti. Yesus anak Allah, ia dapat mengubah batu menjadi roti dan tidak perlu kerja keras dan susah payah. Namun, ia tidak mau jalan pintas. Bahkan Yesus ingin kerja tidak hanya untuk makanan badan, yaitu roti, melainkan juga mau bekerja untuk makanan jiwa, yakni berupa doa. Yesus digoda dengan kekuasaan. Yesus disuruh menyembah setan. Nah, ini merupakan godaan Yesus yang kedua. Selain Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti, dia juga digoda dengan kekuasaan. Dapat dilihat tadi Yesus diberikan atau dipamerkan dengan bangunan-bangunan yang megah. Padahal itu hanya ilusi semata yang dibuat oleh setan tadi. Nah, selain itu juga Yesus ditawari dengan cita-cita, berkuasa dan mewartakan kabar baik asalkan ia menyembah dan mengabdi setan. Tetapi Yesus menolaknya. Nah, Yesus disuruh menyembah setan ini merupakan godaan ketiga yang dialami oleh Yesus. Jadi, 3 godaan yang dialami oleh Yesus ada 3. Yang pertama, Yesus digoda dengan makanan, yakni diminta mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, Yesus digoda dengan kekuasaan. Dan yang ketiga, Yesus disuruh menyembah setan. Nah, 3 godaan ini dialami oleh Yesus ketika menjalani puasa selama 40 hari 40 malam. Yesus digoda dengan kesenangan dan kenikmatan. Yesus disuruh turun dari bumbungan bait Allah. Yesus ditawari menjadi terkenal dan diminta iblis menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Tetapi Yesus tidak mau karena dengan mencobai Allah itu adalah dosa besar. Nah, jadi dari kisah Yesus selama menjalani puasa, pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, agar kita berdoa dan berpuasa. Nah,
bagaimana caranya ketika kita menghadapi godaan-godaan yang seringkali menghampiri diri kita, yakni salah satu tindakan yang dapat kita lakukan setiap saat, yaitu rajin berdoa. Nah, selain rajin berdoa, kita juga imbangi dengan berpuasa. Agar apa? Agar kita belajar bagaimana kita hidup sederhana, bagaimana kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada diri kita semata-mata harus patut kita syukuri dengan hidup sederhana dan selalu bersyukur. Doa dan puasa melatih diri kita agar tidak mudah menuruti kesenangan diri. Nah, Yesus berhasil mengalahkan godaan iblis. Jika kita dekat dengan Tuhan, pasti kita dapat mengalahkan godaan dari hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, ketika anak-anak menghadapi ulangan di kelas, seringkali godaan-godaan yang hadir dalam diri anak-anak yaitu ingin menyontek, ingin membuat contekan, ingin membuat kopelan, itu mungkin pernah anak-anak alami. Nah, dan ketika mengalami hal itu, bagaimana anak-anak bisa mengatasi godaan itu atau bahkan menolaknya, yaitu dengan berdoa dan percaya dengan diri sendiri bahwa jika anak-anak sudah belajar, maka ketika ulangan pun tidak perlu takut dan yakin bahwa diri sendiri bisa menjawab dan menghasilkan nilai yang baik. Jadi dari kisah Yesus mengandalkan Allah ini dapat kita contoh dalam diri kita bagaimana ketika kita menghadapi godaan-godaan di sekitar diri kita wajib mengandalkan Allah supaya kita sadar dan kita semakin memperbaiki diri untuk bisa melawan godaan itu menjadi orang yang lebih baik lagi dengan selalu mengandalkan Allah. Baik, untuk tugas hari ini dari kisah Yesus bagaimana Yesus mengandalkan Allah, Ibu minta anak-anak mengerjakan 3 soal. Soal yang pertama, sebutkan 3 contoh godaan yang pernah kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga bisa godaan ketika di sekolah, di rumah, maupun dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan pertemanan. Lalu, soal yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi godaan saat belajar? Nah, bagaimana cara anak-anak menghadapi godaan saat belajar? Lalu soal yang ketiga, bagaimana sikap Yesus dalam melawan segala godaan yang dihadapinya? Nah, silakan anak-anak kerjakan 3 pertanyaan ini, ditulis di buku tulis, dijawab dengan benar, lalu jika selesai, difoto dan wajib dikirimkan di classroom. Ibu tunggu sampai dengan nanti malam pukul 9. Silakan dikerjakan, bisa lihat juga dalam buku cetak agama, di situ juga ada. Silakan dibaca kembali atau juga bisa pahami penjelasan Ibu hari ini melalui video ini. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan mengerjakan tugasnya. Ingat selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati.